Tasya Farasya dikenal rajin konten soal make up, Tasya justru rajin konten makanan dalam porsi besar. Terbaru Tasya pamer bikin fried chicken megalodon. Ukuran super besar, berat ayamnya mencapai 20 kg dengan minyak goreng hingga 60 liter. Proses pembuatannya pun memakan waktu lebih dari 5 jam. Lewat akun media sosialnya, Tasya pamer proses pembuatannya yang super yang setelah jadi bikin giler. Roti tawar kita blender sampai halus. Kalau yang udah biasa bikin nugget ayam pasti tahu banget harus pakai roti tawar. Terus kita tumis, ada bawang bombay dan juga daun bawang. Tumis sampai benar-benar udah harum sempurna. Nah, ini dia ayamnya, aku pakai campuran paha dan dada sebanyak 20 kilo. Terus kita kasih roti. Nah, ini nih proses yang paling pegel, yaitu adalah ngaduk adonan ayamnya sendiri, guys. Ini aku pindahin ke wadah yang lebih besar, langsung campurin bawang yang sudah kita tumis. Terus lanjut masukin telur, aku udah nggak hitung, pokoknya banyak banget telurnya. Aduk lagi dan aduk lagi. Terus baru nih bumbu-bumbuannya juga banyak banget. Aku pakai onion, garlic, paprika, garam, gula, lada, pokoknya banyak banget biar berbumbu dan gurih. Nah, udah merata, terakhir tuh aku tambahin lagi tepung buat pengikatnya. Diaduk terus. Kalau udah selesai, sekarang saatnya kita mau buat tulang dari ayamnya. Lagi nata dengan alas kukusannya. Airannya sudah jadi, bener-bener bentuknya kayak ayam. Gorengnya juga pakai 60 liter, guys, minyaknya. Oh my god, dan gorengnya 3 jam. Sambil nunggu ayamnya matang, aku tuh juga udah bikin box fried chicken. Kalau aku jual paha megalodon 20 kilo ini, kira-kira harganya berapa ya, guys? Sebelum bikin heboh dengan konten bikin fried chicken megalodon, Tasya sempat bikin heboh dengan konten permen balon helium yang bahkan nyaris membahayakan nyawanya. Ini bukan helium. Ini bisa bahaya banget. Nafas hingga kehilangan kesadaran dan kematian. Yang kita pakai kalau buat makanan itu harus helium yang food grade. Tapi yang bikin parahnya ini ditambah tabungnya itu adalah tabung gas R32 yang which is nggak boleh banget diisi dengan gas yang lain. Untungnya aku hirup tuh cuma 2 kali, nggak kebayang kalau aku hirup banyak banget pasti bisa-bisa aku udah keracunan berat, guys. Jadi yang mau ikut-ikutan bikin ini hati-hati. Sepekan mendatang menjadi babak paling menegangkan bagi Dr. Richard Lee yang lagi-lagi memperkarakan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya status tersangka yang disematkan padanya. Jika 2022 silam, DRL mengajukan prapit untuk melawan Polda Metro Jaya yang 2 kali memenjarakannya atas kasus ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Maka sekarang DRL tak terima Polda Metro Jaya berpihak pada Doktiv Samira Faranas yang melaporkannya atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. DRL yang seharusnya ditahan karena terancam hukuman 12 tahun penjara berhasil lolos dari jeruji besi karena tiap minggu beralasan sakit. Apalagi kan dia kondisinya kan katanya sakit ya, meskipun pura-pura sakit atau apapun lah itu ya. Hanya DRL dan Allah yang tahu. Tapi ya kita hormatin saja prosesnya sampai di Rabu. Untuk pemeriksaan saudara DRL yang harusnya hari ini, itu memang berdasarkan aturan KUHP, itu memang pemeriksaan harus dihentikan sementara. Dalam proses pra-peradilan, prinsipal tidak perlu hadir. Yang cukup hadir adalah lawyernya. Ya, sejak sidang perdana pada 2 Februari lalu, Doktiv Samira tak pernah absen mengikuti sidang. Ia tak mau kecolongan seperti Karput yang tak sempat mengawal jalannya persidangan hingga Dr. Richard Lee tahu-tahu dinyatakan sebagai pemenang. Doktiv Samira tak sudi jadi pecundang karena ia berjuang untuk jutaan rakyat, para konsumen yang tertipu oleh overklaim produk DRL. DNA lele diklaim DNA salmon, plus tomat busuk diklaim white tomatoes yang bisa mencerahkan kulit oleh DRL. Doktiv Samira maupun pihak BPOM kabarnya sudah menguji produk overklaim DRL. Doktiv kan bilangnya DRL. DRL itu Dracula penghisap ratusan miliar uang masyarakat. Siapakah itu? Biarkan masyarakat yang nanti menilai. Dia muncul bertatap muka dengan Doktiv, berbicara di depan klien, di depan jurnalis, mana pernah. Beda dong sama Doktiv. Doktiv kan ngadepin kalian santai-santai aja karena itu memang fakta. Berarti itu. Kalau dia nggak akan berani karena memang dia sudah menjual yang namanya tomat busuk, DNA ikan lele, ya kan, stem cell tipu-tipu, itulah dia. Gitu, itulah seorang DRL. Seperti itu, dia nggak akan berani menghadapi kalian, apalagi masyarakat yang sudah dirugikan ratusan miliar.
Rabu pekan depan dijadwalkan sidang Prapit DRL versus Polda Metro Jaya akan memasuki sidang putusan. Jika Richard Lee menang, Polda Metro Jaya harus menghentikan kasus yang dilaporkan Doktif. Sedangkan kalau Richard Lee kalah, harus dijebloskan ke bilik penjara. Doktif Samira berharap DRL kapok menggunakan keahliannya untuk menipu orang banyak demi mengais uang haram. Oh, kalau yang tomat busuk sampai detik ini masih dijual. Jadi kerugiannya masih berjalan sampai detik ini. Makanya Doti memohon ada keadilan nanti jika memang putusan dari Prapi ditolak, segera ditahan, dilakukan penahanan. Kuasa hukum saya banyak ketenangannya. Jelang Ramadan, Ruben Onsu kembali bahagia karena dapat kesempatan untuk kali ketiga menjadi tamu Allah. Kemarin ia beserta rombongan terlihat bersiap bertolak ke Baitullah. Selain umroh jadi tempat untuk curhat sama Sang Pencipta, ayah 3 anak ini ternyata mengaku ketagihan umroh. Ya seneng ya gitu, maksudnya jadi pergi ke sana selain ibadah ya memang ya ketagihan gitu. Ngelihatnya aku masih, ya Allah masih kasih kesempatan aku untuk datang lagi ke sana. Sejatinya Ruben menjalankan umroh pada bulan Ramadan nanti. Namun ia terpaksa mempercepat karena atas permintaan Onyo. Ya, Onyo yang kini tinggal bersamanya ternyata lebih excited sambut Ramadan. 10 hari meninggalkan anak-anaknya, dipastikan anak-anak tetap ada yang jaga. Dan khusus untuk Onyo, Ruben ternyata kasih kepercayaan penuh lantaran Onyo telah beranjak dewasa dan bisa menentukan dan mengatur dirinya sendiri. Tadinya aku ada puasa di sana, cuman kan sekarang ini Onyo sebenarnya ini aku berubah jadwal. Aku harusnya berangkatnya di puasa hari ke-4 atau ke-5 gitu. Tapi Onyo tuh kepengen bulan Ramadan itu ayah ada di sini gitu. Ada di sini. Iya dia pengen ngebangun sahur. Kepengen ada hebohan untuk persiapan buka puasa gitu. Jadi dia kepengen suasana itu gitu. Jadi ya udah aku tuker jadwalnya dan oke. Karena anak itu menghormati keyakinan ayahnya, jadinya ya netizen kan suka diada-adain deh.